Dibentuk pada 27 Desember 2019 melalui Perpres nomor 82 tahun 2019. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dihadirkan guna merealisasikan fokus pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan vokasi serta membangun sistem pendidikan berkesinambungan dengan dunia industri. Berbagai program selaras dengan konsep link and match digagas dan dijalankan secara cepat dan tepat oleh sejumlah direktorat, yakni SMK, Mitra Studi, PTVP, Kursus dan Pelatihan, serta Sekretariat Dijen dalam pimpinan Direktur Jenderal Wikan Sakarinto untuk membentuk SDM berkarakter, kompeten, serta mampu menghasilkan produk nyata. Setahun telah berselang dan pencapaian Dijen Vokasi sangatlah membanggakan. Berbagai capaian program prioritas Merdeka Belajar diraih Dijen Vokasi sepanjang 2020, antara lain 491 sekolah direvitalisasi, 97 dunia usaha dan dunia industri diajak bekerja sama, 171 program studi peningkatan mutu vokasi, 138.000 lebih siswa SMK memperoleh sertifikasi, 3.000 lebih guru dan kepala sekolah mendapatkan upskilling, 16.000 lebih penerima bantuan program kecakapan wirausaha, 53.000 lebih penerima bantuan program kecakapan kerja, 500 penerima peningkatan mutu SDM Dikti Vokasi, 200 paket bantuan peralatan sekolah. Tak hanya membenahi infrastruktur dan sistem pendidikan, Dijen Vokasi juga bergerak mengubah paradigma masyarakat dan peserta didik terhadap pendidikan vokasi. Berbagai kegiatan sosialisasi dan komunikasi dilakukan untuk menarik minat siswa, serta mengubah wajah pendidikan vokasi menjadi lebih modern dan dinamis. Selamat ulang tahun ke-1 Dijen Vokasi. Ini pada kemana? Asisten Mas Denny sama Alam hilang. Sekretaris Mbak Sundus juga enggak ada. Ini kok kayak kantor kayak jam 1 malam aja. Ini saya juga enggak tahu apa agenda saya. Jangan-jangan Mas Menteri nyari-nyari ini enggak ada asisten, enggak ada sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda siapa ya? Kenapa bisa masuk ke ruangan saya? Perkenalkan, nama saya Gina Pak. Gina. Gina. Iya. Kenapa ada di sini? Kok bisa masuk ruangan saya? Karena pintu ruangan Bapak tadi terbuka. Terus Oh, iya. sepertinya saya melihat Bapak lagi gusar, lalu saya hampiri. Siapa tahu saya bisa meredakan kegusaran Bapak. Yang bener aja kok bisa masuk ke sini ngapain? Saya nyari asisten saya ngasih sekretaris saya nggak ada. Tepat sekali, Bapak bertemu dengan orang yang benar. Karena mulai hari ini saya nobatkan diri saya sebagai asisten Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Jadi saya akan Asisten menemani saya? Bapak. Iya. Kok bisa? Loh, kok nggak bisa? Bisa dong Pak. Mana Mas Denny sama Alam sama Mbak Sundus kok hilang? Disembunyiin? Saya dengar terakhir mereka mau ternak ikan cupang deh Pak. Dia yang bener aja. Mm-mm. Aduh. Jadi mulai sekarang yang akan menemani Bapak adalah saya. Oke. Bapak ingat nama saya nggak? Ntar dulu. Apa ya? Ujian ya. Kalau nggak bisa memuaskan seperti saya dengan Mas Denny sama Mbak Sundus, Iya. langsung ganti ya. Siap Pak, saya pasti bisa.
Daripada nggak ada rotan, akar bekas pun jadi. Ayo Mau udah. pakai bekas kali Pak. Apa sekarang agenda Tapi saya? kalau saya lihat-lihat Bapak, ternyata tadi kan saya dikasih bayangan, ini nanti calon bosnya mengerikan. Galak segala macam. Kan Ternyata galak enggak saya. ya. Kurang Cakep, galak Pak. saya. Baju juga bagus banget loh Pak. Ada daun-daun gitu ya. Iya ini keren ini. Tuh. Ini yang saya beli dari produk SMK Fashion Oh, di iya? Demak, SMK 1 Sayung. Oh. Ini pakai daun daunnya- jati. Itu daun asli Pak. Iya, ini nebang dulu 1 pohon jati, terus tempel ke sini. Ini mahal ini Oh, mahal banget pas itu Pak, nebangnya aja Iya. juga udah berapa ya kan, jadi mebel juga mahal. Saya tahu Pak, itu tekniknya ya Pak kalau saya lihat-lihat. Itu teknik ecoprint. Tahu aja. Iya, menggunakan daun jati dan daun lanang Pak. Keren gak? Pantas Bapak yang pakai kan, Udah. Bapak laki-laki. Sekarang Dan- acara saya apa Oke. nih hari ini? Jadi acara Bapak hari ini Bapak itu akan mengadakan rapat koordinasi internal Pak. Oh iya, sama siapa itu? Sama seluruh direktur kan? Apa iya Pak? Loh, Kan saya baru di sini Pak. Cuman saya tahu catatan Bapak begitu, Bapak ada rapat koordinasi internal. Yang saya tahu juga bahwa di luar ada Bapak. udah pada nunggu? Sudah menunggu Pak Bapak. direktur, yaudah deh. Suruh Ayo. masuk aja. Iya, kita harus segera lapor ke Mas Menteri ini. Oh baik, oke. Bapak silakan masuk. Selamat pagi Bapak-Bapak, Pak Wartanto, Pak Saufi, dan Pak Beni. Mas Yang Pak, siap laporan? Hmm, Mohon maaf Pak, ada yang seger-seger siapa? saya juga bingung siapa dia, ngapain dia di sini. Saya belum sadar nih. Halo Bapak. Yang sopan Ya. dong. Oh, Ini para jenderal saya. selamat pagi, siang, Jadi sore saya Bapak. nggak tahu kenapa asisten saya hilang semua, Mbak Sundus juga hilang, Mas Denny hilang. Tiba-tiba muncul jadi kayak gini. Suasananya jadi menyenangkan Pak, karena Oh gitu hijau. Pak ya? Hijau. Oh kalau gitu besok jadi asisten Pak Wartanto mau? Saya jadi asisten takut Pak. Siap Pak, siap. Karena saya takut nanti jomplang. Nggak kelihatan ya gitu. Ya udah. Ini Bapak dengan anak-anaknya silakan duduk monggo. Bukan anak. Ini direktur. Ini Oh, ini direktur semua? Di sini, direktur semua yang sopan dong. Oh baik. Kan masih ujian hari ini. Iya, benar. Magang. Bapak siapa nih Pak? Ya, baik ini karena kita mau bikin laporan capaian tahun lalu. Ya. Seluruh Direktorat Jenderal Vokasi. Ini ada Pak Direktur Kursus dan Pelatihan, Pak Wartanto. Pak Wartanto. Ini kalau diukur paling tinggi di antara kita semua. 2,5 meter Pak ya? Ya 2,4 meter lah. Dulu waktu bayi asinya Lancar banget luar pasti, biasa. gizinya Jadi paling bagus. sehat di sini. Iya, Pak Wartanto ini Direktur Kursus Pelatihan. 17.000 kursus ada di beliau. 17, Bapak ngajarin 17.000 kursus, Bapak multitalenta Iya, Mbak Gina. sekali, luar Bukan biasa. ngajarin, mengelola 17.000 lembaga kursus Oh, dan kirain. pelatihan se-Indonesia. Saya pikir semuanya dilatih sama Pak Wartanto. Ini vokasi. Kemudian ini yang paling alim nih, Pak Beni. Tuh, kan kelihatan paling alim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Kena alim. Alim, Pak. Tapi Bapak Beni adalah Direktur Perguruan Ya. Tinggi Vokasi. Ada 2.200 kampus vokasi, politeknik, universitas, institut ada di, pokoknya yang punya vokasi dikelola Pak Beni. Oh, Cuma saya ada satu lagi Pak Direktur SMK, cuman beliau baru agak kurang sehat kayaknya ya. Nah ini sekarang ada di tengahnya Pak Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Industri. Jadi Direktur Arjuna Pencari Cinta dan Mak Comblang Vokasi dengan Industri. oh, menemukan antara bakat-bakat terpendam itu dengan dunia industri. Udah kenal kan Bapak siapa ya? Pak Sofi? Pak Sofi, ya. 4 tahun dari Berlin, Adibud di Berlin dulu. Adibud apa tuh Pak? Atase, Ya. Pendidikan dan Dan? Kebudayaan. Oh, atas Republik Indonesia di pendidikan. Berlin 4 tahun. Berarti bisa bahasa Jerman ya Pak? Ini kalau ngerayu orang Jerman udah pinter. Oh, saya cuma tahu itu. Oh, ikhlas au. Berarti artinya aku cinta padamu juga dong. Ya cepet kalau kayak gitu cepet, jangan dipancing itu Pak Sofi. Dunia usaha, dunia industri, Pak. Oh iya. Oke, tahun lalu kita udah mencapai apa aja dan kita harus bikin laporan sama Mas Menteri. Catat ya. Saya pinjam ya Pak? Iyalah, Saya nggak asisten punya nyatet pulpen. dong. Oke baik, saya catat ya Nah, Pak. jadi kita akan bikin laporan tahun depan. Tapi kita pengen tahu udah ngapain aja tahun lalu, tercapai banyak atau enggak, dan tahun depan mau ngapain. Kita dari Pak Wartanto dulu, silahkan. Masih ini Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia semuanya.
Direktorat Kursus dan Pelatihan ini sebetulnya punya 4 program utama. Yang pertama adalah terkait dengan program pendidikan kecapapan kerja. Tahun kemarin 50.000 Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, 50.000. sudah kita 50.000. tuntaskan. Malah hasilnya lebih dari 50.000. Hah? Gimana? Hasilnya lebih dari 50.000 Cakep. karena ada satuan yang sebenarnya menjahit. Itu satuannya tidak sama dengan yang tata permesinan. Jadi Ya. hasilnya lebih banyak. Yang kedua, Jadi 50.000 naik jadi berapa? bagaimana Pak Dirjen? 50.000 tahun lalu naiknya jadi Tahun lalu 50.000 menjadi 55.000. 50.000 25.000. jadi 55. Berarti capaian berapa persen itu? Nah, itu sama dengan 110%. 110%. Oke. Tahun ini Next. kita anggarkan tetap 50.000. Saya yakin itu akan lebih capaiannya. Oke. Ya. Itu yang kedua, program pendidikan kecakapan wirausaha. Mendidik anak-anak Sekarang usia tidak sekolah wirausaha. Oke, Pak. menjadi wirausaha. Tahun kemarin 16.676. Tadi sudah kita selesaikan dan juga sebagian besar sudah mulai usaha mandiri. Tahun ini kita anggarkan juga yang sama 16.676. 16.676 wirausaha dalam setahun. Wow. Terus program yang ketiga ini terkait dengan upaya kita bagaimana yang seperti Pak Saubi, kursus-kursus supaya berstandar industri, dunia usaha, dunia kerja. Karena lulusannya kursus harus masuk ke industri, dunia usaha, dunia kerja. Ya. Kita membimbing 200 lembaga kursus berstandar IDUKA. Oke, 200 lembaga kursus Berstandar IDUKA. dibikin jadi standar industri. Ya, dan tahun ini kita mencoba menjadi 300. Tahun ini naik jadi 300. Ya, jadi 300. Oke, catat. Tujuannya 300. supaya nanti lulusan kursus tidak nganggur. Jadi Pak Wartanto ini orang yang tadinya nggak bisa kerja, Iya. di training selama beberapa bulan, terus dikasih sertifikasi industri, Bisa kerja. dan dilatih bersama industri, langsung ditarik oleh industri. Keren nggak tuh? Wah, jadi kalau kayak begitu bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak ya Pak. Orang-orang jadi nggak ada yang pada nganggur. Ini kalau coba begitu. dihitung aja tuh, 50.000 plus 16.000 itu berapa pahalanya? Coba itu. Oh saya nggak bisa ngitung Pak. Oh, nggak bisa. Iya saya nggak bisa ngitung Pak. Oh ya. Ibarat kata school without skill nothing. Asik. Weh. Cakep nggak Pak kata-kata saya? Iya sih, lumayan sih. Lumayan ya Pak ya. Oke Yang silakan Pak terakhir lanjut Pak. ini terkait dengan kalau orang bekerja itu dibutuhkan adanya kompetensi. Ya. Bukan banyak ijazahnya tapi kompetensinya. Nah, tempat kami ada program namanya lembaga sertifikasi kompetensi yang kita memberikan bantuan masyarakat yang mau uji kompetensi ke lembaga sertifikasi kompetensi. Tahun kemarin 9.000 Pak Dirjen. 9.000 sertifikasi Tapi kita kompetensi. bisa 10.170. Oke. Jadi pokoknya semua capaiannya di atas 100% ya. Karena ternyata waktu kita biayanya rata-rata 700, tapi ada uji kompetensi yang hanya membutuhkan 500. Oh, itu tadi yang ikut pelatihan siapa aja Pak? Gimana Pak? Dicatat aja, yang boleh ikut pelatihan kan yang Yang untuk uji kompetensi itu yang ini. Kalau pelatihan-pelatihan itu terutama anak-anak usia sekolah tidak sekolah. Usia anak, sekolah. oh yang belum dapat pekerjaan ya. Ada pekerjaan nganggur, usia sekolah tidak sekolah nganggur, usianya maksimal 25 tahun. Maksimal 25 tahun. Iya. Kalau usia sekolah berarti dari PAUD bisa Pak. Ya kalau PAUD lain. PAUD tuh ngapain kerja anak PAUD ya? Kalau PAUD sekolah juga Pak. Terus kerjanya apa? Nyanyi. Oh iya. Maaf Pak, ini hasil baru magang. Ya saya Nah, mencari dan ilmu tahun sebanyak-banyaknya Pak. 2021 kita memberikan bantuan untuk uji kompetensi sebanyak 10.000 anak. Oke. Wah. Wah, ini Ya, boleh tepuk pemegang. tangan ini buat timnya Ya, Pak terima kasih, Wartanto. Berarti capaiannya 100% lebih, tahun depan kita mau bikin kayak gitu lagi, Ya. terus inovasinya Targetnya 10.000, tapi saya yakin itu bisa tercapai lebih dari 10.000. terus ada inovasi baru kan tahun Ya. depan? Semuanya sistem administrasi kita menggunakan sistem online. Oh, jadi pokoknya Semuanya semua tinggal online, buka. seluruh Indonesia Ya, kan. Indonesia. Tinggal buka www.kursus.kemdikbud.go.id. Itu semuanya. Catat ya nanti biar Mas Menteri itu
seneng sama training, sama Iya. kursus dan pelatihan. Mudah lagi caranya, nggak perlu ngantri-ngantri, tinggal buka aja ya kan. Di Iya. handphone bisa gitu ya Iya, Pak ya. bayangin. Ya, semua akses Iya, semua. mudah sekali Aku loh. kuliah berapa tahun, ini training cuma 3 bulan, langsung Langsung dapat bisa kerja. kerja, bisa kan? dapat sertifikasi, kompetensi, Oke. cakep luar biasa Pak. Ya, sekian Pak Dijen. Oke, terima kasih Pak Wartanto. Lengkapnya nanti disubmit ya ke asisten saya sementara yang baru ini. Ya, siap Pak, siap. Saya laporkan Disubmit. Pak Gina. Email. Ya. Di email ke saya. Ya. Ya. Email sekretaris dong. Oh email sekretaris, kirain Ketemu email khusus pribadi nanti, saya. untuk laporan khusus harus nanti. Oh oke gitu. Oke, nanti Ini Bapak lama-lama. submit aja ke saya nggak buka ya Pak ya. Iya. Lama-lama kamu jadi asisten Pak Wartanto. Jangan. Next, oke Pak Benny ini Ya. yang paling alim nih, hati-hati. Jangan. Oh, Paling alim. mari Nah, Bapak. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi. Ya, Pendek laporan tahun lalu apa, capaian Siap. berapa, tahun depan kita mau ngapain, siap Pak Dijen. sampaikan poin-poinnya nanti kita catat buat laporan ke Mas Menteri. Siap. Kami di Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi membina perguruan tinggi vokasi. Ya, jadi Ya. ada politeknik, akademi komunitas, universitas, sekolah tinggi, ya, dan Institut, Nah, lengkap itu. pokoknya. Unista. Catat. Bagina pernah kuliah? Pernah Pak? Di mana? Kuliah dong. Di kampus. Iyalah kuliah di kampus, Iya Pak. dong Kuliah Pak. di Iya. PAUD. Memang saya kuliah waktu itu Kuliah di kampus mana? dia kampus saya beneran nih Pak. Iya. Di Trisakti. Trisakti. Eh, Ngambil apa? ngambil komputer Pak. Hah? Oh, saya tahu double degree, Pak. Double degree apa? Pagi ngambil komputer, sore dihukum ya? Pinter kamu ya. Sorry dihukum bener Pak, saya begitu kerjaan Hemat saya. ya, double degree ya? Iya double degree, Bapak tahu aja saya jadi nggak enak. Ya, oke saya lanjutkan, makasih. Nah, kita membina perguruan tinggi itu untuk link and match dengan industri. Link and match. Link and match. dengan industri. Jadi biar kurikulumnya itu sejalan dengan industri, sehingga nanti lulusannya diterima di industri lebih mudah. Ya, Oh, oke. Ya, jadi siap ada kerja gitu Pak ya? pernikahan Oh. antara industri dengan perguruan tinggi. Oh, Jadi bisa menghasilkan. Link and match itu pernikahan. berarti itu. ini kunci-kuncinya semua seperti biro jodoh. Ya, betul. Ngetemuin dulu, sama-sama suka, nikah gitu Nah. ya. Bener gak? Ya, jadi ada hasilnya. Oh, Jadi oke. itu lulusan menjadi mudah bekerja. Nah, Oke, sehingga catat. diterima. Lulusan menjadi mudah Oke, bekerja. Nah, programnya P3TV namanya. P3TV. 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 Nah, catat ya. Ya, Program program peningkatan peningkatan perguruan perguruan tinggi vokasi. Coba apa? Program peningkatan perguruan tinggi vokasi. Wah, Asik. pinter, Pak Dirjen. Cakep. Padahal dia nyatetnya cacing-cacing melulu dia. Ih, Saya mah daya ingatnya bagus Pak. Apalagi ingat-ingat masa lalu ya Pak ya. iya. Gitu. Nah, Oh, oke. targetnya Pak Dirjen tahun lalu 52, tapi kita bisa Berapa? menjaring sampai 70 perguruan Oh, tinggi. berarti di atas 100% Oh tahun iya, lalu. alhamdulillah Pak Dirjen. Tahun depan? Tahun depan kita targetkan 100 Pak Dirjen. 100. Jangan 100 Pak, 150. Wah, kejauhan Pak Dirjen, masa 3 kali lipat. 120 gimana Pak? Ya udah, 120. Oh, ya. Silakan. 120 bungkus. Catet, bungkus. Nah, tahun 2021 kita bikin program baru Pak Dirjen. Mohon izin. Nah, ini namanya PKMV. Banyak singkatan ya Pak di sini ya. Diapalin. Makanya yang pinter. Ilmu komputer sama hukum kan pinter. Iya juga sih. Double degree masa nggak Double tahu? degree pasti loh. Program Program. Kampus Merdeka Vokasi. Program Kampus Merdeka Vokasi. Sama yang tadi bedanya apa Pak? Nah, ini kita tambahkan program-program baru, di blending menjadi satu. Selain link and match dengan industri, kita buka program peningkatan D3 menjadi D4. Catet tuh. Oh, Tahu D3 nggak Mbak? Tahu Pak? Apa? D, D, D. Wah. Iya, itu nggak salah. Tapi Ada bukan 3 kali itu. D-nya, Pak. Apa dong, Masa Pak? asisten saya kok kayak gitu? Kok saya baru 1 hari Pak? Harus Oh, tahu jadi kan lagi dong training. apa itu D3, Di D4. kursus sama... Iya. Apa Nanti itu, belajar Pak? ya. Iya, oke. Nah, Ya, boleh. jadi D3 Menjadi D4 Pak. di-upgrade Pak. jadi sarjana D4. terapan. Sarjana terapan. Oh, D4 itu sarjana terapan. Iya. Oke. Target tahun depan, tahun ini, insya tahun Allah ini. Tahun ini ya.
200 Pak Dirjen. Gimana? 200. Oke? Udah catat 200. Naik lagi Pak Oke. Dirjen. Semangat Prodi Pak atau apa, Pak? 250 Prodi. Pak. Prodi, Ya. Jadi prodi 200 prodi. kurang lebih 200 kita tingkatkan dari D3 menjadi D4. Nanti dibantu loh Pak Sofi ya. Nah, ini. 200, yang di sana tadi berapa? 66.000. Wah, Iya. Tapi iya. nanti. Oke. Insya Allah. Oke. Apalagi nih? Yang ketiga nih, SMK D2 Fast Track. Jalur cepat, Loh, fast track. kok tahu? Kan itu di Indonesiakan aja gitu loh Pak. Oh ternyata bisa bahasa Inggris juga ya. Iya karena saya suka main kan Pak di tempat-tempat ada tempat hiburan di Jakarta. Itu kalau misalnya masuk ada dua pilihan, ada jalur reguler sama fast track. Kok Fast bisa? track apaan? Jadi mainnya bisa nyerobot Pak, bisa duluan gitu. Itu bukan fast track, itu nyerobot antrian. Ya ampun. Nah, kalau ini beda, Mbak. Apa tuh, Pak? Beda. Jadi gini, SMK itu kan 3 tahun. SMA 3 Iya. tahun. D2 itu 2 tahun. 2 Nah, tahun. kalau tadi D3 3 tahun. 3 tahun, D4 4 4 tahun. tahun, D5 5 tahun. Nggak ada D5, udah Ada cukup D5. sampai D4 aja. Oh, sampai D4. Nah, Di Trisakti juga gak ada D5. Enggak ada Pak D4. nggak ada S5 kan? S1, S2, S3. Nggak ada S4. Habis itu STLR Pak, mesti STLR. belajar melulu Pak. Nah gitu. Nah, 2 tahun disingkat menjadi 1,5 tahun gitu Pak Dirjen. Jadi dapat korting gitu. Nah itu jadi lebih Harusnya cepat 2 dia tahun, bekerja. Di korting jadi 1,5 tahun. Iya, jadi ada kerjasama dengan SMK. Di dengan, SMK dikawinin sama perguruan tinggi nah vokasi. itu pernikahan lagi. Menikah lagi. Ya, ini harus Link and match Link and become match. wedding Iya, akhirnya gitu. tapi nanti ya. kuliahnya cuma 1,5 tahun, yang 1 tahun terakhir itu full dual system magang di industri. Oh, jadi terjun langsung ke lapangan. Jadi SMK tambah 1 semester kuliah, Iya. langsung 1 tahun terakhir magang di industri. Begitu selesai udah mahir Keren. gitu. Target ya, berapa Pak? target Pak? Siap kerja. Tahun Target ini? insya Allah 50 Pak Dirjen. 50. Program kita Naik dikit lah, naik dikit 51 gitu. Mas 1. Nanggung amat Pak, 55 lah. Jadi saya jadi ikutan. Jadi ada 55 gitu Cak. Ya tulis. 55 Bu. 55. Bus. Pinter kamu. Ya namanya. begitu Pak Dirjen program utama kami. Oke. Yang mudah-mudahan lancar tahun depan. insya Tapi Allah. laporan juga Siap. lengkap sama seperti Pak Wartanto kan? Oke siap. Oke, nanti laporan dikumpulin ya, Ya. ke email sekretaris. Emailnya apa? Emailnya Gina Asisten Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Panjang amat. Mana ada email kok pakai nama. Oh, biar tahu Bapak saya orangnya sebagai asisten Yaudah, Bapak. kirim gitu. aja. Ya udah nanti dicatat. Oke, Ya. terima Makasih, kasih Pak Dirjen. Pak Beni. Ya. Next, Pak Sofi, Direktur Kemitraan Direktur dan Kemitraan. Penyelarasan Dudi Siap. atau Direktorat Arjuna Pencari Cinta dan Mak Comblang antara seluruh kampus vokasi, kursus pelatihan dan SMK. Ini nggak hadir nih Pak Bakrun ini masih belum sehat Direktur SMK. Oh. Ada 14.000 SMK. Semua harus dikawinin sama industri Betul. Yang ngawinin Pak. yang Sofi. nyariin jodoh. Oh yang nyariin jodoh Pak Sofi. Pak Sofi. Oke Pak, Siap, sekilas Pak tahun Dirjen. lalu, sekilas tahun depan targetnya apa? Nanti dicatat, kita laporan ke Mas. Oke, izin lapor Pak Dirjen. Jadi sesuai dengan arahan Pak Dirjen, tugas kita adalah membuat link and match antara Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi, SMK, Politeknik, dan lembaga kursus pelatihan. Untuk tahun 2020 kemarin kami sudah memulai dengan meningkatkan kapabilitas guru-guru SMK. Ditargetkan oleh Pak Dirjen tahun 2020 kemarin 2.160-an, itu targetnya. 2160 targetnya. Kita bisa mencapai dan melampaui target itu 2.600-an guru-guru kita training bekerja sama dengan industri-industri mitra terpilih. Berarti di atas 100%. Keren ya Capaiannya. Pak. Oke. Kita bisa melakukan itu Pak Dirjen, mohon izin lapor karena kebetulan kondisi pandemi ini ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan menggunakan daring, online. Oh, jadi nanti, jadi kemarin hybrid ya? Di hybrid. Ada luring, ada daring. Betul Pak Dirjen. Nah selain guru-guru SMK Pak Dirjen, kami juga sesuai dengan penugasan dari Pak Dirjen sudah melatih 440 targetnya Apa itu? kepala-kepala SMK. Kepala SMK. Targetnya 440. Kita bisa men-training kapabilitas manajerial kepala-kepala sekolah itu 900-an. 900, berarti udah 200%. Kepala sekolah SMK dijadikan selevel seperti CEO. CEO industri. Jadi mereka tidak sekedar, tahu CEO kan? Tahu Pak, Apa? pemilik.
Chief Executive Officer. Bos. Bos, Pak. Oh, ya benar juga ya. Iya ya. Salah ya saya, Pak. Kan saya baru sehari Salah, magang. tetap salah. Oh, tetap salah. Oh ya, agak jadi Jadi- pinter kalau begini. Gina, kita ingin, Pak Dirjen, kita ingin kepala-kepala SMK tersebut tidak sekedar menjadi Chief Education Officer, tapi juga pimpinan ibarat dia mengelola perusahaan, jadi kepala- Chief Executive Officer. Jadi kepala SMK itu nggak cuma memimpin institusi pendidikan, tapi juga dia juga menjadikan itu industri Betul. link and match dengan industri, kemudian juga career center, Nggih. juga production manager dan sebagainya. Iya. Emang lebih susah jadi kepala SMK ya daripada Itu kepala dia, sekolah Pak. ya. Tapi kita sudah memilih tempat-tempat training terbaik, 5 institusi Ya, terpilih dengan industri. dan industri. Sama sudah berhasil ngawinin berapa ratus industri dengan Betul. perguruan tinggi vokasi, kursus sama SMK. Dan Tahun SMK. depan mau ngapain nih Pak? Tahun depan Pak Dirjen sudah memberikan kita target membantu SMK pusat keunggulan. Melatih Oke. kepala-kepala SMK-nya juga. 900-an kepala SMK harus kita upgrade kemampuan manajerialnya. Kami siap melakukan itu. 900 kepala SMK pusat keunggulan akan di training leadership mindset dan manajerialnya sama Betul. Pak Sofi. Bersama balai besar kan? Harus diikuti. 7 balai besar. Betul Pak Dirjen. Oke. Nah di samping itu Pak Dirjen kami mohon izin lapor. Juga ngawin ini juga tadi P3TV, PKMV juga butuh dijodohin tadi. Jadi wedding apa? Wedding Wedding organizer. organizer ya? Jodoh. Wedding Kursus organizer. pelatihan juga butuh jodoh nanti harus cari jodoh kan. Insya Allah. Sebetulnya Jadi- termasuk sana Pak. Kalau membutuhkan bisa dicari. Nah, Dari itu. sini, Bisa Pak. juga Bisa. bantu saya juga Mak bisa Jomblang. Bisa gitu. tinggal tulis Bisa. kriterianya aja. Oh, Tadi kan ya email ampun. emailnya udah ditanya. Panjang. Emailnya Saya lupa panjang. lagi. Cari dia apa? takut lupa lapor. Nah di samping kepala SMK tadi, guru-guru SMK tahun ini lebih banyak kita latih. Pak Oh, Dirjen. oke. 3.600-an lebih Catat target dari 600 Pak guru Dirjen. SMK Insya akan Allah di kami training akan penuhi produktivitas, kompetensi produktifnya. bekerja sama dengan industri-industri. Dan juga diajarin soft skill juga kan. Insya Allah Pak Dirjen. Dan juga ini kita punya program baru nanti Ah, kampus-kampus vokasi akan menjadi mentor atau coach atau Coach, pendamping ya, betul. SMK Pusat Keunggulan. Betul. Jadi seluruh SMK Pusat Keunggulan tahun ini nanti akan didampingi atau dibimbing, dimentor oleh ya. kampus-kampus Vokasi. vokasi bersama dengan industri. Ya. Catat ya nanti Pak Sofi harus nyariin jodohnya lagi itu semuanya. Berarti semua harus mendapatkan jodoh. Iya. Jadi tugas bapak-bapak ini mencari tulang rusuk yang hilang. Seperti itu ya? Oh iya ya. Ya kan Pak Berarti ya? tulang rusuknya vokasi itu industri ya. Nah itu bener. Tulang Pasangan. rusuknya industri yang hilang vokasi. Nah, Pinter ini ya. ya lumayan Pak. Padahal cuma Alhamdulillah. rotan tadi. Jurusan saya kan tadi ngambil komputer Nah, sama hukum Pak. Udah Jadi dapat berapa ngerti. komputernya? Banyak sih, buat hidup sih udah cukup sih Tapi Pak. setiap malam dihukum kan. Ya. Oke udah nanti Siap. lengkap Siap. laporan lengkap semua ya Bapak-Bapak. Siap. Nanti kita kompel dengan Pak Bagrun. Siap. Nanti dikompel dengan Direktur SMK. Ya. Kita laporin ke Mas Menteri capaian tahun lalu dan kita ingin mencapai macam-macam di tahun 2021. Betul. Dan Siapa dia? buat bapak-bapak yang terhormat mohon maaf. Bapak punya kerjaan lagi nggak habis ini? Punya. Loh, kenapa nanya? Jelas Punya, punya banyak. lah. Loh ya maksudnya kalau memang ada ya jangan duduk di sini terus lah. Maksudnya kembali ke ruang kerjanya masing-masing karena Pak Dirjen masih ada kerjaan lagi gitu ya. Ini asisten baru sehari dah magang jadi asisten udah bisa ngusir direktur nih. Ini lama-lama pengen magang jadi dirjen nanti. Ini Ya acara kan? berikutnya apa saya? Ada. Bapak ada acara berikutnya nih Pak. Ini Oh, juga banyak ya? sesuatu Oh, agenda baik. yang penting Kami untuk izin Bapak hadiri. Tapi ini kan beliau kan mau jalan keluar kota. Ya, Tolong ini di bawah dicek macet nggak ini? di bawah Pak. Ini di bawah. Kelihatannya kalau dari sini sih Pak ya. Itu. Saya memandang dari pandangan mata saya sih lancar Pak ya. Oh lancar. Iya Oh itu iya, dia. benar. Oke, Bapak kan mau keluar Siap. kota ya. Ya, Hati-hati. terima kasih, Pak Mohon Dirjen. izin, Pak Pokoknya Dirjen. selalu 3M. Terima kasih laporannya. Kesehatan harus nomor 1. Siap. Nanti kita akan bikin yang lebih keren lagi 2021. Siap. Terima kasih untuk Amin, capaiannya. mudah-mudahan lancar. Pertahankan etos kerja bapak-bapak sekalian. Wah, Mantap. Semangat. Magang Lapor, Pak. jadi dirjen. Jadi pindah ke Direktorat Kursus. Oh iya nanti minggu depan langsung saya pindah ke Direktorat Kursus ini asisten yang Terima kasih, baru. Pak. Selama. Mari Kasih. bapak-bapak terima kasih terima Pak ya, Dirjen. Pak, ya. Mohon izin, Makasih pamit. ya. Yuk. Oke, Bapak sudah siap untuk yang berikutnya? Karena hari ini Bapak Apa ini? kali jadwalnya. Oh, yang berikutnya apa acara saya? Acara berikutnya
Saya juga kurang yakin nih Pak, saya Aduh. kurang tahu kan saya baru sehari di sini. Mendingan Bapak langsung ikut saya, karena ini naik ojeknya 3 kali Pak ke tempat berikutnya. Tapi serius nih udah siap semua acara Udah berikutnya? siap Pak. Ada Oke, yang mau saya bawain Pak? Dompet? Kalau itu saya bawa seterusnya aja. Aduh jangan nanti istri Mari, saya Pak, mari. nyariin kamu nanti. Selamat Disnatalis ke-1 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Semoga semakin solid, terus semangat dan inovatif dalam melahirkan program-program hebat di bidang pendidikan vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Selamat Disnatalis yang pertama untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Semoga semakin solid, tetap semangat, dan inovatif dalam melahirkan program-program hebat di bidang pendidikan vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Saya Kawidia Radisti mau mengucapkan selamat Disnatalis yang pertama untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Semoga semakin solid, selalu semangat dan inovatif dalam menghadirkan program-program hebat di bidang pendidikan vokasi. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Pak Hendri, Pak Lismanto, sehat semua Pak. kan? Sehat, Ada Mbak Betari alhamdulillah, juga. Halo Betari, Bapak. Emang kenal sama Betari? Belum Pak. Ya maksudnya kan biar kesannya asisten Bapak Oh. tuh supel, ramah. Baru Pak. Nggak tahu nih tiba-tiba ada di ruangan saya, seluruh pasien saya hilang semua, muncul-muncul kayak gini. Waduh. Tapi ini baru kita uji coba Pak. Oh Kalau gitu. memuaskan lanjut, kalau nggak memuaskan, Lanjut. Lanjut juga. apa ini ada kayak gini nih, apa nih? Lah, Bapak nggak tahu. Ini ulang tahun saya. Ya masa Pak ulang tahun saya dirayain di sini. Bapak ada baiknya untuk langsung melihat ke arah belakang Pak. Nah itu Pak, Dies Natalis 1 tahun Pak. Jadi ini Pak Hendri yang nyiapin. Iya Pak Dirjen, jadi mantap. dalam rangka Dies Natalis pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, maka kita menyelenggarakan tumpeng. Ternyata tumpeng ini akronim metu kudu mempeng. Ian metu kudu mempeng. Artinya? Yang artinya Pak Lismanto, monggo. Silakan. Oh Pak Lismanto. Ya, jadi sebenarnya tumpeng itu bahasa Jawa Pak. Kudu mempeng itu artinya harus bersemangat. Jadi Terus kenceng. sejak lahir manusia kemudian hidup di dunia, kemudian harus bekerja dan sebagainya. Kalau sudah keluar rumah harus bekerja dengan sungguh-sungguh, harus kerja keras. Tahu nggak Fokus tuh? gitu, fokus gitu ya. Kudu mempeng. Nek Mempeng. wes metu Wes metu, berjol kudu Kudu mempeng. mempeng. wes metu, Iya. brojol. Metu itu maksudnya lahir. Oh, Oke, tumpeng Iya, tepuk Pak. tangan untuk Oke. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ya, jadi ini juga sebagai ucapan syukur Ya, Pak ya. Dirjen, Dies Natalis kita yang pertama, walaupun usianya masih satu ya, tahun. tetapi saya yakin dengan program kita yang Link and Supermatch, saya yakin lulusan-lulusan kita akan menghasilkan lulusan yang inovatif, Amin. kreatif, dan berdaya saing. Dan yang paling penting adalah lulusan kita itu siap bekerja dan siap membuka lapangan pekerjaan. Kompetensi. Itu yang Hard paling skill, soft skill, dan karakter. Betul Pak Ya. Dirjen. Catat. Ya. hard skill, soft skill, karakter. Itu buat Link kamu aja, and- catat buat kamu. Iya. Oh buat saya. Oh baik, oke. Dan tumpeng lambang kemakmuran Pak, karena di Iya. sini berbagai macam makanan ya, sajian makanan ini merupakan lambang kemakmuran. Berbagai menu makanan disajikan dalam Ada di sini. Ya, oke, Iya, terima Pak kasih. Dirjen. Jadi ini Pak Hendri itu tahu siapa? Pak Hendri itu yang nyelenggarain tumpeng ini Pak. Jabatannya tinggi banget ini. Oh apa ya? Sekretaris Direktorat Jenderal. Oh, Sesdijen. Oh, Ini yang gaji semua, jadi ini yang mau Hati-hati. udah jadi perang banyak itu beli harus. Hati-hati Mbak Dina. oh gitu tapi Iya. Yang Pak, gaji kamu saya, nanti Pak Hendri Pak juga. Hendri. Tapi sebelum gaji saya dipotong ya Pak ya, Ya. ini biar Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini panjang umurnya, Amin. biar link and match-nya makin bagus. Ya. Kita baca doa dulu Pak. Oh Kan iya. memulai Siapa yang sesuatu baca doa? harus baca doa. Karena yang hadir hanya kita-kita saja. Kalau dari tampilan sih Pak, menurut saya yang cocok Pak Ismanto. Aduh. Ya, Saya nggak cocok ya baca doa. Bapak memimpin direktorat aja Pak.
Nah, ya. Kalau memimpin doa, Pak Yang Lismanto. memimpin doa Pak Lismanto. Karena tadi sejarah tumpeng yang menjelaskan Pak Ya, oke. Lismanto. Pak Lismanto ini pekerja keras. Oh. Semuanya beres. Oh, Sampai iya. PNJ nggak ada kerjaan. Oh, jadi semua dibabat ya. Tidak kerjanya disisakan ya. saya pekerjaan sama Pak Lismanto. Oke. Silakan Iya, Pak Pak Lismanto. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Pak Ses, Mbak Utari. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita nanti akan memotong tumpeng ini. Saya mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji kita panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas kami di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, berikanlah kami kekuatan dalam mengemban amanah ini sehingga pendidikan vokasi dapat bermanfaat bagi masyarakat yang seluas-luasnya, bagi negara dan bangsa ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Dirjen, mungkin sebelum dipotong, kami laporkan kegiatan-kegiatan yang telah kami selenggarakan. Oke, bahwa banyak dalam kegiatan rangka Dies Natalis pertama di Dijen Pendidikan Vokasi ini, kita menyelenggarakan yang intinya adalah menyemarakkan acara ini. Ada webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman di Balai Besar Pengembangan Pendidikan Mutu Vokasi. Jadi seluruh 7 balai besar ya. Di Politeknik, di Direktorat, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat lomba, ya Pak ya. Oh, lomba-lomba. Lomba-lomba, misalnya lomba tumpeng maya ada. Oh, yang ini lomba tumpeng. Nah, ini ya. lomba tumpeng maya. Nanti teman-teman dari Direktorat, kemudian dari kursus Pak. kursus, Ini juga ya, juara lomba kan? ya, Juara satu yang tumpeng lomba. maya. Oh iya. Dari Balai Besar, Cover lagu nasional. Politeknik Sebenarnya saya ada. di sini lagi ngumpulin visi sih. Ya, Ya CV saya lagi ngumpulin CV buat mau daftar jadi asistennya Pak Wikan. Wah, itu berat sekali. Memang susah sekali kalau itu. Iya. Itu pengalaman, Pak. Pengalaman Seperti apa? saya. Kan syaratnya suaranya merdu. Oh gitu. bagus Nah, suaranya. ini suara saya merdu sekali. Suaramu itu kalau piano, Ya, nada paling tinggi aja tetap kalah tinggi sama suara kamu. Bapak mainnya cuma satu sih pianonya. Gabungin 3, Pak. Nanti saya yang paling ujung. Saya tuh bayangin kamu sebulan aja sama saya nih, dokter THT bisa laris ini gara-gara. Bapak memberi rezeki Iya. kepada Berarti itu artinya tuh bukan suaranya Kak Gina yang kurang. Itu pianonya yang kurang keren ya Kak ya berarti ya. Iya. Piano tuh sudah 8, mau tambah 3 lagi gara-gara ada. Iya, Oke. iya, iya. Tapi mohon maaf nih Iya. Bapak Ibu. Ya. Bapak mau menjelaskan lagi? Saya mau Ya. kasih tahu. Jadi ada beberapa lomba lagi. Ya. Jadi ada lomba video dokumenter vokasi, Oke. ada lomba poster SMK COE, Oke. ada lomba band Pak, Oh, lomba band. ada lomba band. Yang menang dia kami- lagi nanti. Iya. Ini dari lembaga kursus Mata pelatihan, pencarian lain nanti SMK yang sama bagus. Politeknik. Semangat. Dan Tahun terakhir ikut ada lomba. lomba pertandingan olahraga yang sifatnya baik individu maupun persahabatan. Oh, yang Nah, di yang penting Balai Besar di Bispar sama Bispar di dan di BMTI. BMTI. Nah, di sini kita melakukan, kita undang teman-teman dari industri, dari Kadin, kemudian dari perguruan tinggi juga kita undang, Itu yang mau kita dari link stakeholder. Oh. Intinya adalah membuka dan memperluas jaringan network. Gitu, Pak Dirjen. Networking. Iya, betul. Kita semarakkan juga dengan webinar Pak. Dengan Ya. webinar yang sudah. semuanya webinar banyak. Oke. Jadi sangat meriah Pak Dirjen, sangat meriah. Ngomong-ngomong soal webinar kan semuanya secara virtual ya, Bapak-bapak, Virtual, Ibu-ibu ya. virtual. Nah, kita juga ini nggak cuma segini doang, Pak. Tuh lihat tuh, Pak. Boleh dilihat nggak? Oh iya. Tuh, ini tergabung beberapa kepala Balai Besar Pendidikan Vokasi. Oh iya, itu banyak Kemudian kepala. juga perwakilan Salam, Pak dari Dirjen. Lembaga Pendidikan Vokasi. Sehat-sehat semua Bapak-bapak, Pak Ibu-ibu. Kepala. Assalamualaikum. Ya. Tuh, ya kan? Wah, Iya. keren juga banyak banget yang gabung di sini. Kemudian Ya. Direktur Politeknik juga ada hadir di sini. Oh ada. Para Direktur Politeknik. Halo Oh, Pak. iya. Dadah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Iya, lengkap semua. Wah, keren. Dan semua teman-teman dari Direktorat juga hadir di sini, Pak. Wih, banyak yang ngeliat. Tapi kalau saya perhatiin ya kayaknya ada
Mas Menteri juga Oh ya? bergabung ya Pak ya? Yang Iya. mana? Yang mana? Iya, kebetulan memang kita undang juga Mas Menteri Oh, Mas untuk Menteri hadir memberikan juga? sambutan. Yang sopan ya, sopan ya, yang sopan ya. Ini Kan nggak menunjukkan, lihat saya, Pak. iya. Ngeliat dong ya. Enggak ngeliat ya. Ngeliat Harus dong. sopan. Oh iya baik Pak. Jadi Mas Menteri itu sangat memberi perhatian terhadap Ditjen Pendidikan Vokasi ini. Oke. Silakan Mas Menteri. Selamat hari jadi ke-1 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Momentum 1 tahun Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi diharapkan mewujudkan pendidikan vokasi sebagai sebuah kekuatan ekonomi nasional. Dengan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter kuat, dan match, serta mampu menghasilkan produk-produk nyata, serta meningkatkan kompetensi peserta didik yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini selaras dengan visi pendidikan Indonesia, yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Saya berharap semoga pada DIES ke-1 ini mampu menjawab tantangan SDM di tahun 2030 mendatang, mampu menjadi solusi ketersediaan SDM unggul dan kompeten. Semoga vokasi semakin kuat, menguatkan Indonesia. Iya, itu tadi dari Mas Menteri. Saya seneng banget loh Pak Henry. Mas Iya. Menteri sampai ngucapin selamat ulang tahun yang pertama. Betul. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Mas Ya. Menteri. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri. Nanti kalau saya lama jadi asisten Bapak kan saya juga bisa ketemu Mas Menteri berarti ya Pak Oh ya? bisa. Oh bisa. Bisa Enggak ya? juga sih kalau misalnya nanti asisten dari digantiin aku, kan aku yang ketemu ya. Oh iya juga sih, daripada kita jatuh ganti-ganti asisten, mending kita potong tumpengnya Pak. Kita ganti Iya. asisten dulu aja gimana? Janganlah Pak, potong tumpeng dulu. Kasihan tumpengnya tuh ayamnya aja udah nyangkut di situ Pak. Idenya bagus juga ganti asisten ke Mas Menteri. Berarti saya yang menang lomba, Lomba apa? nyanyi. Nggak bisa juga itu. Iya. Oke, nanti kita seleksi lagi ya Betari ya. Baik. Nanti diseleksi antara dua ini mana yang suara paling keren jadi asisten saya. Iya, Oke. siap Pak Dirjen. Ini gimana sekarang? Silakan Motong tumpeng. Pak Wijan. Kita potong tumpeng ya. Iya. Oke. Silakan dipotong lalu potongan pertama bisa diserahkan kepada saya atau ke Pak Henry juga boleh. Jelas bukan kamu lah. Oh, Baru jadi asisten 1 jam aja belum udah Iya. minta tumpeng. Tapi ini ayamnya jadi kelihatan ya. Oke. Sama ini 1. Oke. Tolong dong difoto. buat ya handphone saya mana ya Pak ya? Aduh. Pakai handphone Bapak boleh ya Pak? Oke baik. Penyerahan ya Pak ya? Ya. Iya foto. Siap. Senyum manis. 1, 2. Cakep. Fotonya gini dong. Oh memanjang gini Pak. Oke. Bentar Pak ya. 1, 2. Iya motor mahal Cakep. ya. Lah saya nggak kebagian foto loh Pak. Ayo. Silakan. Saya silakan, senyum ya Pak. silakan. Saya selfie ya. Oke. Selfie. 1, 2. Senyum. Cakep. Luar biasa. Oke. Amin, Handphonenya, makasih Pak makasih ya, Pak. Dirjen. Semoga Dompet vokasi sekarang semakin minta berjaya. handphone. Baik, terima kasih semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Tapi saya masih penasaran. Sebagai asisten baru di sini ya kan, saya harus mempelajari banyak hal. Tadi Pak Henry kan bilang bahwa di ulang tahun yang pertama ini Ya. bahwa ada banyak sekali lomba-lomba yang akan Oh iya. yang diselenggarakan. Ya. Saya perlu bukti Pak. Oh, ya. Jadi siap. kalau anak zaman sekarang no picture hoax. Seperti apa gitu loh lomba-lombanya diselenggarakannya No gitu loh. picture, no Iya, picture hoax. No picture Ada. hoax. No gitu. picture hoax. Oh, Oh, kita ini sudah kami sajikan, siapkan. Pak. Ya. Silakan. Kasih buat buatan Indonesia.
Wow. Wah, keren. Wow. Wah, keren. Sangat meriah. Kalau mata saya nggak salah tadi Bapak ada kayaknya ya Bapak main tenis ya Pak? Iya. Oh, menang Bapak? Saya sih merasa belum maksimal sih, tapi udah juara ya. Oh, udah juga. Iya. Ternyata bos saya agak sombong juga ya. Juara beliau. Terima kasih Pak Hendri, Pak Lismanto semuanya, dan Betari. Ya. Baik. Saya minta maaf Pak, saya lupa. Seingat saya sih ya, Bapak itu ada tamu. Katanya nggak ada acara tadi. Iya, tadi setelah saya Gimana baca-baca sih? lagi, ternyata ada tamu yang udah dari tadi Pak. Ternyata Yang nungguin bener lah, Bapak. yang bener gitu jadi Beneran, asisten. Pak? Penting Pak katanya Pak. Ya oke maaf Pak Hendri. Ya, siap Pak Pak Lismanto, Dirjen. Betari, saya ada acara. Betari dibawa aja lah Pak. Ngapain? Ya maksudnya kan siapa tahu Bapak nanti butuh asisten 2 gitu. Jadi Oh. kita ibaratnya kolaborasi. Oh, jadi kamu udah nyerah ya? Kita masukkan Betari ke sini. Akhirnya lumayan nyerah sih Tapi Pak. saya juga nggak apa-apa sih kalau misalnya jadi asistennya asisten gitu. Saya Oh, jadi tapi asistennya asisten lagi. Iya. magang. Iya, mungkin seminggu ikut minggu kedua kudeta aja ya. Ya. Pak Hendri, Ya. Pak Lismanto terima kasih ya. kasih. Baik, untuk Terima kasih, kumpulnya dan Pak semuanya terima Dirjen. kasih. Saya ada acara. Sehat selalu ya. Sehat Amin. selalu Pak Hendri, Pak Amin. Lismanto. Terima Sehat kasih. selalu. Mohon Ayo. maaf ditinggalkan ya Pak ya. Ayo, silakan. Mari. Selamat ulang tahun yang pertama di Jen Vokasi. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Selamat ulang tahun yang pertama di Jen Vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Selamat ulang tahun pertama di Jen Vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Selamat ulang tahun pertama Ditjen Vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Solmed mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Karenanya rakyat harus berinovasi, harus kreatif. Mudah-mudahan pendidikan di negeri ini menjadi pendidikan yang mampu mencerdaskan rakyatnya, mencerdaskan bangsanya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi insan-insan yang mampu membangun negeri ini dengan kecerdasan dan kreasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Samsu dan Pak Muhib. Aduh Ya, Pak. maaf ini Ya Pak. asisten baru Oke, kacau Pak. apa ngurusin agenda saya. Sibuk sekali Pak kayaknya. Instruksi Pak, saya kenalkan lagi ya. Ini dengan Pak Samsul Huda dan ini Bapak Ahmad Muhibbuddin. Di sana ada Pak Arfian. Ini kan semua teman saya semua saya ngundang, ngapain dikenalin? Oh Bapak yang undang? Kamu aja kenalan sama mereka. Oh berarti ya Bapak lebih kenal, Bapak yang kenalin saya harusnya Iyalah. ya. Oke baik. Ini maaf baru kita uji coba. Barat mobil tuh baru dirayan gitu ya, udah nabrak-nabrak gitu. Oke, tadi duduk. Kita. Saya. Mas Arfian apa kabar Mas Arfian? Halo Pak. Wah makin Baik, keren aja nih kemarin alhamdulillah. bikin heboh Amerika ya. Mohon maaf tidak bisa hadir langsung Pak. Sip, aman. Baik. Saya duduk boleh Pak? Ya deh, gak apa deh. Oke baik. Iyalah duduk pakai nanya. Oh, Kan terima nyatet kasih. nanti. Iya juga sih nyatet lagi. Baik, terima kasih Mas Arfian, Mas Samsul dan Pak Muhib. Jadi gini, kita mau bikin beef. Tahu beef itu apa? Beef daging. Bukan, buku inspirasi vokasi. Oh, buku inspirasi vokasi. Nah itu kita pengen menggali dari beberapa anak-anak lulusan vokasi yang kiprahnya tuh keren gitu. Kemudian ada juga Mas Arfian yang juga mengguncang prestasinya. Siap. Prestasi yang di Amerika mengguncang Indonesia. Dan kita juga pengen nangkep dari industri Pak Muhib. Ini kan dari
Astra Honda Motor. Oh, AHM. AHM. Iya. Bagaimana ngelola, membina SMK segitu banyaknya dan bagaimana merasakan lulusannya. Kita mulai dari Mas Samsul dulu ya, jadi kita mau bikin buku, tolong dong ceritain sekilas saja, tapi nanti akan ada sesi tersendiri buat nyatet secara lengkap. Saya juga Pak yang nyatet. Ya iyalah, kan asisten pakai nanya lagi. Oh, Oke Pak, jangan malu-malu di depan tamu Baik. gini ya. Tenang Pak Samsul, semua apa yang Bapak katakan akan saya Aman. catat ya Pak ya. Oke. Tulis ya. Namanya siapa? Samsul Huda. Ada keluhan apa? Bukan ya? Kenapa lu jadi dokter kayak gini? Salah. Kok keluar aslinya gitu ya? Maaf ya Pak, oke. Pak Samsul. Aduh disembunyiin aslinya. Itu. Oh baik, oke. Mari, maaf Mas Samsul, mari. Tolong ceritain deng, udah apa lulusan SMK ya kan? Iya, Pak. Terus bisa sampai ke Jepang gitu gimana tuh ceritanya? Ya, awalnya dulu SMK di SMK 1 Blitar, Pak. Di Blitar. Iya, Catat ya, Blitar. Ya, di situ waktu itu ambil teknik audio video. Teknik audio video. Iya. Ya, mungkin kalau dilihat dari namanya itu keren. Keren. Kayak produksi audio video. produksi video seperti Syuting itu. ya, Video musik seperti itu. Oh. Tapi pekerjaannya waktu itu adalah reparasi peralatan elektronik rumah tangga. Oh, maintenance. Jadi audio videonya dari radio, paling tinggi nanti bisa reparasi televisi. Oke, itu di Blitar ya? Iya, di Blitar. Gitu. Terus kemudian ceritanya di gimana? 2010, oke, sudah persiapan mau lulus, saya ada informasi bahwa akan ada beasiswa yang muncul di 2010 itu. Beasiswa? Beasiswa. Yaitu beasiswa bidik misi dari Kemendikbud juga. Iya, Gitu. iya. Nah, saya Beasiswa bidik misi. Ya, saya mau ngambil kesempatan itu karena kalau saya dengan biaya pribadi sudah tidak bisa. Jadi niatnya memang dari SMK pengen lanjut kuliah memang dari Ya, awal? memang ada niat khusus bisa lanjut sampai perguruan tinggi. Ya. Terus setelah itu? Setelah itu beasiswa itu di launching. Terus daftar? Oleh Pak Nuh, daftar. Termasuk di angkatan pertama keterima di PENS. Oh jadi lanjut ke Politeknik PENS? Ya. Prodinya apa? Di D4 Teknik Telekomunikasi. D4? Teknik Telekomunikasi. Teknik Telekomunikasi, Iya. Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi, Politeknik PENS Surabaya. Oh, oke. Jadi nggak ke D3, pinter dia, langsung ke Sarjana Terapan. Ya kayak saya. Alah, iya. Saya dulu Bapak nyangkut dulu D3. D3 gak apa-apa. Jadi sama, kita sama. Iya, setara. Meluruskan dari sebelumnya Pak, dari audio video yang sebelumnya berkiprah di radio, televisi, lanjut Ya, telekomunikasi. Terus lancar kan di Politeknik Lanjut. PENS? Alhamdulillah lancar. Ketemu sama Pak Zainal dong. Tadi Iya. ada Pak Zainal di TV tadi. Pak Direktur. Pak Direktur Politeknik PENS. Itu, oke. Terus? Terus dari PENS 4 tahun tepat, habis itu 4 tahun lanjut tepat? lagi S2 Terapan di PENS juga Pak. Oh jadi ngambil magister terapan juga di Iya, PENS. iya. Prodinya sama. Prodinya ngambil informatika komputer. Oke, informatika komputer. Sama kayak saya Pak ngambilnya komputer. Ilmu komputer kamu. Iya, saya juga kan. Cuman kalau ini ngajarin jasa, kamu ngajarin komputer. Oke. Iya, begitu Pak. Jadi dari D4-nya Tapi 4 tahun ya? S2-nya Terapan. Pinter, tepat waktu dia. Oh. Saya dulu hampir jadi mahasiswa abadi ya. Oh, Bapak kok curhat sih Pak? Makanya bukan saya yang ditulis di buku. Oh, jadi yang yang bagus-bagus kayak inspiratif, gini. yang bagus gini. 2 tahun lanjut itu di PENS. Di PENS. Terus bisa ke Jepangnya? Setelahnya itu Pak. Lanjut ke Jepang? Lanjut ke Kok Jepang. bisa? Pakai? Pakai beasiswa. Beasiswa lagi? Beasiswa. Jadi, Dari? Dari pemerintah Jepang yang Oh, beasiswa membuka KSO? Betul Pak. Keren, beasiswa membuso. Berarti Mas Samsul ini hidupnya dari beasiswa ke beasiswa Alhamdulillah, ya Pak? Pinter betul. berarti ini Pak? Dari D4 Hemat ya, S2 hemat ya. S3-nya Iya. beasiswa. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi hemat, tapi ya kebetulan pinter. Kalau saya ini pengen hemat, tapi kurang pinter. Jadi nggak dapet beasiswa. Makanya dia jadi asisten sementara. Ya, itu. Kalau pinter mungkin udah jadi ke Jepang. Asisten magang. Atau pinter mungkin jadi punya radio mungkin dia ya. Oh jadi ke Jepang kemana ke Jepangnya? Di Okayama Pak. Okayama Daigaku? Iya, Okayama University. Oh, di ngambil S3 di sana berapa tahun? Tepat lagi Pak, 3 tahun. 3 tahun lagi? Wow. Pinter lagi berarti dia. 3 tahun SMK, Iya. 4 tahun D4. D4, 3 2 tahun S2, Iya. terapan, itu berapa itu? 9 tahun ya total. Terus tambah 3 tahun Tiga- S3. 12 tahun S3. 12 tahun kerjanya sekolah terus ya Mas ya? Berarti kalau di Jepang makan sushi ya Mas ya? Iya, tapi kurang suka.
Iya. Oh di Jepang Ya masa makan gado-gado. makan empek-empek gitu. Nah, iya makanya saya konfirmasi doang gitu, Pak. Udah tahu nanya. Iya sih. Nanti Betari kalau jadi ASN saya agak sedikit lebih beda ya. Saya kalau misalnya jadi asisten, saya tuh lebih yang kalem. Saya sangat observatif soalnya orangnya. Oh anaknya observatif. Kalau saya eksploratif, Pak. Oke terima kasih Pak Mas Samsul. Berarti nanti dicatat ya. Iya. Ini inspirasinya keren. Iya. Dari SMK, dia punya cita-cita tinggi sampai ke S3. Terus sekarang ngapain setelah lulus S3? Sekarang di jalur pendidikan Pak. Mengajar. Jadi dosen? Iya Pak. Dosen. Bagi ilmu. Dosen itu artinya kerjanya sakdos, gajinya saksen. Mas dosen Pak. Kalau ada istilah Mas Menteri ya Mas dosen saja. Dosen di mana? Di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jadi dosen di Universitas di Surabaya 17 Agustus ya. Terus ngajar apa? Prodi apa? Prodi informatika. D4 atau S1? S1 Pak. Oh ngajar di S1? Ini lulusan vokasi jadi dosen S1. Keren, luar biasa. Kok bisa? Tapi ngajarnya praktek kan di sana? Praktek. Oh ngajar praktek. Oh, ngajar praktek. Nggak teori, kalau vokasi kan harus praktek. Berarti kalau saya ibaratnya mau punya brand TV gitu bisa bikin sama Mas Samsul Pak ya? Bisa. Kan Mas Samsul ngurusin TV tadi reparasi audio apa segala macam. Kali saya mau bikin brand atas nama Gina TV. Gina TV gitu? Iya, gitu. Nggak mau magang jadi dirjen aja? Ya udah itu aja lah Pak, yang ada aja dulu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Samsul. Nah ini kita catat ya Mas Samsul. Siap, Pak. Setelah itu saya pengen nanya ke Pak Muhib, ya catat nih Pak Muhib. Pak Muhib ini salah satu orang penting nih di AHM. Oh. Udah ngebina berapa SMK Pak? AHM dan gimana ini? Vokasi ini kita mau tulis di buku BIF itu tadi. Iya. Udah siap ya? Sudah? Siap belum? Sudah Pak. Itu kamu catat beneran ya? Saya saya catat. Kalau Kak Gina nggak siap, aku siap kok di sini dengerin. Saya memorinya Langsung kuat nyangkut lagi kayak dia. Langsung inget di luar kepala gitu. Insting memanfaatkan kesempatan. Nah itu. Kalau ada kompetitor yang lemah langsung tampil dia. Cakep banget, ini yang dibutuhkan di industri saat ini Pak, bisa membaca situasi dan memanfaatkan kesempatan. Kan vokasi saya. Juga ya. Ya, vokasi dia juga. Saya belum vokasi. Pak Muhib, kita ingin dapat dari Pak Muhib untuk buku kita. Iya. Kami punya saat ini 687 SMK Mitra Binaan Pak. 687 SMK Mitra Binaan kami menyebutnya. Binaan. Oh jadi ngebina segitu banyaknya SMK? Iya. Aduh terima kasih Pak. Terima kasih, keren banget nih AHM. Banyak banget ya Pak. Ngebina 600 ya. Iya. 687 ini tersebar di seluruh Indonesia dan kami memiliki beberapa grade Pak. Gitu. Jadi grade B, A sampai yang TUK Pak. B, A sama yang? TUK Pak. Oh jadi sampai ke TUK, iya, tempat uji kompetensi. Catat gitu. tempat uji kompetensi TUK. SMK bisa bikin TUK dibina oleh AHM. Oh Iya. gitu. Jadi memang kami bikin diferensiasi, kami bikin perbedaan antar SMK dengan standar yang sudah kita tentukan Pak. Kita tentukan. Karena Itu berapa tahun ngebina segitu banyak Pak? Kami memulainya itu dari 2010 Pak. 2010? 2010. Itu SMK pertama yang dibina ya? 11 tahun ya Pak. 2010. Jadi ya awalnya memang kami ini sifatnya CSR kami dulunya Pak. CSR? CSR. Itu baru smart CSR itu. Terus kemudian kami develop, kami kembangkan bagaimana agar CSR ini bisa memberikan sesuatu output yang lebih serius untuk vokasi dan juga untuk perusahaan kami. Terus untuk bisnis kami. yang dibina aspek apa aja itu Pak SMK itu? Jadi kami dulu nggak punya kurikulum Pak. Jadi ya semuanya kita bantu motor, tools, sama di training biasa. Oh jadi tadinya dibantu equipment sama training? Training, terus kemudian kesininya kami kembangkan, kami bikin kurikulum khusus. Kami menyebutnya kurikulum teknik sepeda motor Astra Honda Pak. Oh jadi AHM sampai mendevelop kurikulum khusus yang nanti diinjeksi ke SMK-SMK binaannya. Betul. Itu keren itu. Itu syarat pertama dari link and match level pernikahan itu kurikulum. Kurikulum. Jadi kurikulum ini memang kami develop, kami kembangkan
agar nanti guru-gurunya bisa menyampaikan, mengajarkan ke murid-muridnya. Dan kalau lulus, murid-muridnya nanti bisa siap bersaing untuk memenuhi kebutuhan mekanik di jaringan bisnis kami, Pak. Tapi kan kurikulum itu kan nggak hanya memperkuat hard skill, tapi juga soft skill, betul, kemampuan komunikasi, teamwork. Betul, Pak. Jadi semua aspek karakter. kita masukkan di kurikulum Padahal itu, Pak. sebenarnya kan itu kan dibutuhkan industri kan? Sangat-sangat, Pak. Iya. Sangat dibutuhkan karena memang salah satu yang menjadi kebutuhan kami itu alumni-alumni SMK yang punya disiplin, karakter kan? Ya, karakter, Pak, pendidikan karakter, disiplin. Punya inisiatif bekerja. Betul, jujur dan punya semangat kerja yang Catat, Pak. Jangan sampai satu kata ketinggalan ya. Disiplin, punya semangat kerja, etos kerja. Terus baik. lulusannya gimana, Pak? Dari binaan itu lulusannya gimana? Memuaskan nggak ini kualitasnya? Sesuai nggak? Lulusannya memang ini cukup banyak, Pak, ya. Kalau dibandingkan dengan kesempatan kerja, peluang kerja yang kita punya gitu. Dan so far kami memang memprioritaskan untuk kebutuhan mekanik di jaringan kami harus mengambil dari lulusan SMK Mitra Binaan kami, Pak. Jadi seluruh unit-unit bisnis yang Bapak kelola itu, iya. Kami ada ngambil mekanik, ada 3.700 bengkel resmi kita, Pak. 3.000-an bengkel wajib ngambil dari lulusan SMK Binaan. Iya. Nah, Wah, enak banget itu, Pak. Jadi kayak udah siap kerja, kayak nggak bakal nganggur. Udah dilatih sama yang mau nyerap. Iya, bener. Dan sebelum mereka bekerja, mereka ada kesempatan untuk prakerin, Pak, praktek kerja industri. Magang kan? Masuk magang minimal, juga di situ juga magangnya. Jadi memang benar-benar sudah siap mengetahui bagaimana situasi. Tapi kalau nanti lulusannya pengen lanjut sampai ke Jepang juga boleh kan? Boleh, Pak. Kami punya 3 jalur, Pak, untuk lulusan tadi. Satu bekerja di bengkel binaan kami, BMW, Pak, ya. Bekerja. BMW. BMW apa ya, Pak? B, bekerja. Bekerja. M? Bekerja ini ada 2, bekerja di bengkel resmi kami atau di pabrik kami. Oh, bisa di bengkel, bisa di pabriknya Di Astra. pabrik kami. B, bekerja. M, melanjutkan sekolah, studi. Seperti Mas Samsul tadi. Betul. Dan kami juga punya jalur khusus, Pak. Tadi ada fast track, ya ini jalur khusus. Jalur khusus dengan beasiswa untuk kuliah di Polman Astra, Pak. Politeknik Manufaktur Astra. Oh, berarti SMK-nya juga dikonekkan atau dinikahkan sama Politeknik Manufaktur Astra. Betul. Jadi Astra itu punya politeknik juga. Keren. Jadi memang ini bagian dari tugas kami mensinergikan antara potensi-potensi yang ada di Astra, Pak. Terus W apa tadi? BMW kan? W yang terakhir itu wirausaha, Pak. Wirausaha. Jadi juga dilatih jadi pebisnis ya? Kami melakukan seleksi bagi anak alumni SMK yang memang punya passion untuk menjadi pengusaha, Pak. Pengusaha bengkel. Pengusaha bengkel terutama. Kami seleksi, kami training, kami berikan edukasi bisnis perbengkelan, how to serve customer, kami berikan, terus kemudian kami dampingi. Kami melakukan monitoring evaluasi sampai mereka mandiri, Pak. Tuh. Keren, Pak. Bayangkan, satu AHM aja bisa pegang 600. Kalau sampai ada ratusan ribuan industri di Indonesia melakukan skema konsep yang dilakukan AHM ini, betapa seluruh SMK Indonesia sudah punya mentor-mentor industri. Iya, jadi nggak perlu takut. Terima kasih Asra. Iya, sama-sama. Wah, keren-keren semua ya. Udah, tapi Pak. nanti kita detailin ya, nggak cukup ya. Nanti penulisnya diundang. Nanti saya undang penulis untuk menulis lagi ya, Pak, bukan saya. Iya, gitu. Baik, terima kasih Mas Samsul, udah keren tadi sampai ke Okayama Daigaku, sekarang jadi dosen. Pak Muhib ngebina 600 SMK, tahun depan jadi berapa Pak? 900 mungkin Pak. Bapak mau minta naik terus Bapak. Namanya usaha. Oh, gitu. Ya kami harapkan kita bisa menambahkannya, Pak. Apalagi ini di masa pandemi kan memang challenge buat kami agar tetap bisa hadir. Semoga AHM tetap survive Pak meskipun pandemi Pak. Betul Pak, mendampingi dunia vokasi Pak. Amin. Berapa Pak? 900 ya? Semangat Pak, 950 Pak. Saya bantu tambah 50 Sampai lagi. ke inkubasi bisnisnya. Masuk. Masuk Pak Ya, baik, terima kasih. Next, Mas Arfian. Still there? Halo. Oke, how are you? Baik, Mas Arfian. Ini kita mau bikin buku ini, namanya BIF. Ya, buku inspirasi vokasi. Mas Arfian kan
alumni vokasi, alumni SMK yang internationally performing gitu loh, yang dapat achievement internasional. Ceritain dong, gimana kok bisa menghebohkan Indonesia dengan prestasi itu dan sekarang kegiatannya apa nih Mas Arfian? Maka kita bisa bikin buku. Agak panjang Pak ya? Padat aja. Ini kita catat dulu. Enggak bercanda Pak. Jadi saya, adik, sama beberapa teman-teman mulai bergelut di bidang desain and engineering itu dari 2009. Dulu kita dulu kita berdua, sekarang mungkin 60-an. Oh, jadi dulu berdua sama adik ya? Terus sebenarnya mulai 2009, terus kita ikut lomba 2013, lomba global di US. Itu ada lomba untuk mendesain bracket mesin jet, tapi dengan metode manufacturing yang benar-benar baru. Keren tuh. Even sampai sekarang pun belum fully implemented, karena waktu itu teknologi ini bakalan fully implemented itu di tahun 2025-2030-an. Jadi titanium 3D printing Pak namanya. Sekarang udah mulai 20-30% spare part-nya mesin jet dari GE yang dipakai Boeing, Boeing itu sudah pakai teknologi yang dulu kami ikutan itu 2013. Waktu itu ada ratusan engineer yang ikut, ada dari Airbus, Swedish Air Force gitu. Alhamdulillah kita dari Indonesia nomor 1 waktu itu. Oh, jadi nomor 1, tepuk tangan. Itu juara 1 di antara engineer-engineer sedunia. Itu sudah gitu teknologinya selangkah lebih maju lagi. Dan dipakai oleh Boeing. Iya, keren loh. Oh, keren Mas Arfian. Terus sekarang alhamdulillah kita bisa lebih maju lah, karena kami yakin itu kan kita sama orang Jerman, orang Jepang kan ngitung pakai rumus fisika yang sama. Oh iya. Maaf jangan bilang fisika, nanti ASN saya nggak paham ini. Saya kurang paham memang Mas. Kadang ada yang ini juga, loh, wong desa kok bisa menang kayak gitu, jojo bejo gitu kan. Nah, 2017 ada global challenge lagi. Kali ini untuk mendesain alat untuk menginspeksi daleman mesin jet. Jadi setiap 500 jam terbang mesin jet itu di dalemannya itu diinspeksi. Nah, alat ini sudah lama nggak ada reinvent gitu. Nah, terus GE lagi, General Electric, satu dari beberapa perusahaan yang bisa bikin mesin jet kan, yang bisa bikin mesin jet kan cuma beberapa perusahaan, undangi beberapa badan riset, ada 40 badan riset di seluruh dunia, ada dari Israel, China, India, Amerika, Jerman, semua negara maju ikut. Kita alhamdulillah waktu itu karena pernah menang, di-invite untuk ikut. Oke lah, tak ikut gitu, mosok dinyek sekolah desa, gak bisa menang gitu kan. Kau mulai, sekarang aku mulai sebulan lagi, waktu itu lombanya tuh 2 bulan gitu kan, kita pasti menang kok gitu. Alhamdulillah 2017 itu kita juara 1 lagi gitu, jadi sekarang udah gak bilang inspeksi engine ya. Oke. Terus sekarang apa nih kegiatannya? Wirausaha kalau nggak salah ya, ngebikin industri kalau nggak salah ya? Iya Pak, jadi sampai 2018 itu kami itu fokus di terima jasa desain engineering. Klien kita tersebar di 30 negara, lebih dari 300 project so far sampai 2018. Desain engineering. Terus keluar itu rilisnya World Economic Forum yang bilang kalau competitiveness index kita kecil, terus innovation capability kita kecil, terus paten per kapita kita pun kecil gitu. Nah, di tahun yang sama kan kami aware nih, dicek paten Indonesia di dunia global itu cuma ada 18. Terus saya bilang ke teman-teman, boy, tahun ini tuh berapa produk sih yang kita develop gitu kan, tahun 2018 itu. Ternyata ada 25-an project Pak yang di-develop, padahal semua project yang kami kerjakan itu ada patennya pasti. Oke. Mosok
ini berarti kita harus balik nih gitu. So 2018 kami putuskan untuk tidak menerima proyek dari luar lagi, terus kita putuskan kembangin untuk fokus ngembangin inovasi di Indonesia lah istilahnya. Waktu itu kami ada 3 pilihan. Yang pertama desain drone. Kita pernah desain pesawat. 3 model diproduksi di Wichita, Kansas. Jadi pesawat yang kita desain di Salatiga diproduksi di Kansas, ada 3 model. Nah, yang kedua EV, electric vehicle. Kita pernah desain mobil sport diproduksi di Victoria, Australia. Yang ketiga mesin CNC. Tapi dana kita cuma cukup, kan kita nabung nih. Nah, dana kita tuh cuma cukup untuk membiayai 1 riset. Nah, 2018 itu kita kunci, kita develop mesin CNC karena mesin ini kan awal dari segala inovasi, Pak. Jadi sekarang ngembangin fokus ke mesin CNC ya, Pak? Ya, Pak, dari 2018. CNC-nya apa? CNC kita mulai jualan Agustus kemarin, Pak. Target kami jualan 3-4 per bulan. Ya, alhamdulillah begitu kami jualan 2 minggu udah laku 20-an. Ada beberapa industri yang beli, ada kita pakai sendiri. Nah, mesin CNC ini ruhnya itu kan nggak cuma kita jual, tapi mulai 7 bulan yang lalu kan mesinnya udah jadi nih, Pak. Nah, udah jadi ini kami bikin program namanya Sustainable Education. Kita kan ikut programnya Pak Wika nih, ngawinin SMK gitu. Cuman kan industri kan udah ada yang megang. Kalau kami megang ngawinin SMK sama market. Jadi kami bikin Sustainable Education, tujuannya adalah biar 2 masalah di dunia pendidikan itu solve. Yang pertama accessibility, yang kedua quality. Nah, accessibility pengen kita benerin dulu. Kita naruh beberapa mesin kita bekerja sama dengan salah satu kampus lokal di sini. Kita taruh 5 mesin di situ, mulai dari 7 bulan yang lalu. Terus nanti mahasiswa yang kuliah bayarnya nggak pakai uang, tapi pakai kreativitas. Kreativitasnya dibikin, jadi produk dijual. Ini udah jalan 7 bulan. Alhamdulillah total omset udah 1 M lebih. Aduh, sebentar Mas Arfian, ini sorry saya potong ya. Ini kayaknya ini wajib ditulis ini. Harus diundang, harus diundang ke Jakarta. Detailnya diceritakan. Udah bisa Sustainable Development Education tadi itu, produk teaching factory, teaching industry. Tapi satu pertanyaan lagi Mas Arfian, ini karena waktunya mepet ini. Mas Fred kan lulusan SMK ya? Saya masih S3 Pak sekarang, Pak. Sekarang saya S3 Pak. S3? Mirip sama Mas Samsul. SMP, SMK. Bagus itu. Lulusan SMK jadi juara desain produk desain sedunia. Iya, hebat ya Pak. Kebayang lanjut nggak nanti ngambil D4? Mungkin bisa loh Mas dengan rekognisi pembelajaran lampau, RPL. Nggak usah kuliah 4 tahun, mungkin cuman... Saya, Pak, ya kalau ada waktu dan kesempatan pengen. Tapi gini, nanti kita pikirkan Mas, siapa tahu mungkin ada politeknik yang mau kasih RPL tuh. RPL itu sarjana terapannya itu nggak usah 4 tahun, tapi mengakui capaian itu setara dengan berapa tahun, terus tinggal melanjutkan berapa semester aja, terus lulus sarjana terapan tuh, bagus banget itu, namanya bagus, RPL. Pak. Tapi Mas Arfian mikirin omset 1 miliar harus dapat setiap tahun gitu loh Pak. Kan kuliahnya bisa dual sistem nanti. Tetap melakukan proyek itu tapi diakui seperti capaian pembelajaran. Oh gitu. Tuh Mas Arfian tuh. Keren Mas Arfian. Thank you Bang. Pak, itu kalau bisa bagus Pak, karena sekarang terus terang di kampus itu saya jadi dosen gelap Pak. Jadi dosen gelap? Padahal belum kuliah udah jadi dosen. Malam. Nanti anak-anak gitu pada datang, dosen-dosen untuk kita sharing bareng lah. Gitu. Mantap. Kalau saya bisa ngajar kan kalau punya titel. Mantap. Thank you Mas Arfian. Siap. Dosen gelap. Ya nanti jadi dosen betulan nanti. Oke, terima kasih Mas Arfian. Nanti kita undang ke Jakarta, detail kita rancang. Nah, oke. Ini kan udah ada yang capaian pembelajarannya tinggi, studinya tinggi.
beliau yang ngelola SMK, itu ada Mas Rofian ada lulusan SMK tapi bisa jadi juara produk produk desain Terus dunia. ngajar juga berarti ya Pak? Jadi dosen gelap katanya? Dosen gelap mungkin lampunya mati. Oh iya mati lampu ya. Jangan bilang-bilang gitu. Nah. Dan kita juga ada capaian lagi juara seni di bidang saya seni. Saya mau tanya ini kalau yang ini juara apa ini Pak? Juara satu nyanyi. Nyanyi? Lomba cover lagu ciptaan saya. Bapak bisa nyiptain lagu? Ya iyalah. Bapak musisi ya? Ya pencipta lagu aja. Oh wow, gak kelihatan Bapak dari buka-buka. Kak Gina. Terlalu serius. Gimana kalau kita minta bikinin lagu aja sama Pak Wikan buat kita berdua kan? Duet kita bisa duet nah, ya. nanti kalau kita jadi asistennya Pak Wikan lelah, terlalu banyak meeting internal, nah kita hibur dengan bernyanyi. Oh iya dong pasti. Bagaimana Pak Wikan, setuju? Nanti saya ciptain lagu buat menidurkan kalian aja ya. Bapak-bapak masih mau di sini ya? Iya, mohon maaf Pak Wikan. Bapak kan banyak aktivitasnya seperti saya bilang tadi. Belum selesai sampai di sini aktivitas Belum Bapak. magang jadi dirjen udah mau ngusir-ngusir tamu. Oh gitu. Masih ada waktu kan? Iya, mohon maaf Pak. Mohon maaf ini sebenarnya. Kenapa? Iya, masih ada jam kelas setelah ini. Oh mau ngajar? Iya. Iya kalau dosen gak boleh terlambat masuk kelas. Iya, kelas online Pak, musim pandemik. Iya kan ngajarnya juga Vicon juga. Iya Oh ya udah. Ya, Pak Muim? saya izin juga Pak. Lu kan ikut-ikutan? Mohon pamit karena memang harus melanjutkan. Oh mau nambah SMK ya? Boleh. Sampai 900 saya persilakan. 950 ya Pak ya? Iya. Iya. Terima kasih Pak Muim. Ini salam Pak. buat Pak Loman ya. Iya, terima kasih Pak. Salam buat bosnya. Iya. Dan salam buat Pak Rektor. Siap. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih. Sehat selalu ya. Ya, Sehat terima selalu. kasih, Pak. Salam. Salam vokasi. Salam vokasi. Cakep gitu. Harusnya selamat gitu, salam vokasi. Salam vokasi gitu loh Pak. Aduh. Nah, sisa 1 nih Pak. Apa pulang aja sekali saya ya? Jangan. Tadi Pak Wikan kan bilang, Pak Wikan itu nyiptain lagu. Bapak bisa main musik nggak? Ini kayaknya masa mudanya sering dibohongin orang. Gak percayaan gitu, ada orang ngomong, bos yang gak dipercaya. Lah gitu. tadi juga kan sama Pak Henry saya bilang no picture hoax gitu Pak. Kalau memang Bapak ini bisa menciptakan lagu, apalagi kalau bisa main musik, ya Bapak tunjukin loh Pak. Dari tadi saya udah kerja gini seharian, saya perlu relax gitu loh Pak. Emang di masa mudamu tuh udah ditipu berapa orang ya kok bisa curigaan terus kalau ada orang ngomong gak percaya gitu. Pakai jari sih gak kehitung Pak. Kasian banget ya ditipu terus ya. Terlalu banyak sakit hati ya Kak Gina. Mungkin ya. Itu dia. Ya udah deh kita buktiin aja. Kita buktiin aja Orang kali. gak percayaan gini, ya dengan vokasi kan harus praktek kan. Oh iya Nggak bisa dengan itu ngomong kan. Bener. Bapak mau nyanyi? Kalau saya nyanyi besok dokter THT laris semua. Ya memberi Yang rezeki. nyanyi yang ini. Oh betari yang nyanyi. Bapak main musik? Saya icik-icik. Icik. Boleh Pak. Kak Gina, kita jangan salah nih. Di sini ada pemain piano profesional. Cuman gak datang orangnya. Main piano profesional. Gak datang, ganti cadangan ya. Bo. Gak datang ya. Ke sini ya, ke sebelah sini. Oh iya. Yaudah, kita- Masa? Langsung dibuktikan aja kita ya, Pak Wikan langsung ya. Kita siapin dulu. Saya beres-beres dulu ruangan Bapak. Kan tadi Ya. bekas banyak tamu, jadi saya bersihin. Nanti saya nyusul ke tempat Bapak. Tolong di bawah dicek itu. Apa Pak? Masih macet gak di bawah? Dicek duluin. Oke, nanti saya cek ya Pak ya. Bapak silakan. Monggo. Saya bersih-bersih dulu ya. Ya kita cabut dulu ya. Dirapin semuanya. Baik Pak. Semprot semuanya. Oke, Kemudian jangan lupa matiin lampu, hemat energi. benar. Pokoknya Bapak balik barang-barang Bapak semua sudah nggak ada. Oke, saya bersihkan semuanya. Makasih ya Pak. Oke. Selamat Disnatali yang ke-1 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Semoga semakin solid, terus semangat dan inovatif dalam melahirkan program-program hebat di bidang pendidikan vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Happy birthday untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga bisa menyelenggarakan visi dan misinya dengan luar biasa dan bisa menginspirasi anak-anak vokasi. Jaya selalu vokasi.
pada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Vokasi Berjaya. Keren mah bro, ngesis asik, luar biasa. Kalau gitu kita akan mengundang semua tim Bapak dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kepada seluruh jajaran direksi dan juga pejabat dari Pendidikan Jenderal Pendidikan Vokasi. Silahkan untuk bergabung. Asik. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya, buat teman-teman yang sudah menyaksikan puncak perayaan dari Dies Natalis yang pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Mudah-mudahan pendidikan vokasi ini bisa membuat Indonesia semakin maju ya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Kami semua pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan jaya selalu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Legenda di sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata,
Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Di mana mimpimu? Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Vokasi Kuat menguatkan Indonesia.